Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa jami' tabi'in wa tabi'in tabi'in wal awliya'il muttaqin wa syuhada'i was shalihin wa malaikatin wa awliyatis syarifin. So khasatan sahibi hadzal kitab nafa'ana Allah bi ulumihi wa barakati masyayikhina barakati abina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ikhtalafal ulama'u fil ilmi alladhi huwa fariidhah. Wa ikhtalafalan beda-beda. Berbeda pandang sapa ulama'u para ulama fil ilmi ing dalam ilmu alladhi huwa kang utawi iki ilmu fariidatun. Iku fariidatun fardu, banget fardune. Para ulama berbeda pandangan perihal ilmu yang hukumnya amat sangat fardu untuk dituntut. Jadi yang berdasarkan kepada hadis Rasulullah, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, itu berbeda pandang para ulama ilmu apa yang dihukumi faridah. Ilmu yang dihukumi amat sangat wajib. Nggak bisa enggak, jadi kalau enggak dipelajari itu dosa, itu faridah namanya, wajib. Qala dawu sapa ba'duhum, sebagian para ulama, huwa yang iku ilmu yang faridah iku talbu ilmil ikhlasi, nuntut ilmu ikhlas yang pernah difilmkan sama Deddy Mizwar dulu. Ilmu ikhlas itu ternyata puncak ilmu. Jadi sebetulnya belajar ngaji di mana aja, kitab apa aja, pada akhirnya belajar tuh akhlak, kan gitu, karena puncaknya ilmu tuh akhlak. Salah satu akhlak adalah ikhlas gitu. Jadi sebagian ulama mengartikan, memahami yang farido itu justru bukan ilmu yang bersifat zohir, tetapi yang bersifat batin. Sebab ikhlas tidak bisa dibuktikan dengan zohirnya apa, dengan klaim gitu, merasa bahwa saya adalah ikhlas. Yang tahu nilai ikhlasnya berapa gimana tuh ya Allah, jadi nggak ada yang tahu yang orang ikhlas tuh gimana. Hanya saja tanda-tandanya secara syariat ada. Orang ikhlas tuh intinya tanpa pamrih lillahi ta'ala, tidak ada tujuan-tujuan yang lain. Antara dia dipuji dan tidak ya sama, antara dibaikin sama tidak ya sama, antara dalam keadaan sempit dan lapang ibadahnya sama. Kenapa semangat banget ibadah sholat nggak ditinggal? Lagi ada hajat. Nah, berarti karena ada hajat jadi semangat. Pas hajatnya udah terpenuhi, nggak ibadah bisa. Nah, berarti ibadah itu tergantung kepada hajat, bukan karena ikhlas karena perintah Allah. Apalagi wa ma'rifatu afatin nufus. Dan yang wajib dipelajari oleh setiap mukmin adalah mengenal, mengetahui tentang bahaya-bahayanya jiwa, penyakit hati. Itu harus tahu. Bagaimana bisa mengobati satu penyakit sementara kita belum tahu penyakitnya. Saya punya penyakit, apa sih penyakit saya? Coba di muhasabah, introspeksi diri. Saya kok kalau ada orang senang saya nggak suka ya. Oh, mungkin ada hasud. Orang dapat rezeki, kita malah baud. Non baud teh. Baud, manyun. Tetangga beli motor baru. Kita juga punya motor mah. Paling juga ngutang. Oh gitu. Paling juga kredit. Ya alhamdulillah aja ya. Berarti kan tetangga sekarang punya motor. Jadi yang biasanya pinjam sama kita sekarang dia punya sendiri. Ya alhamdulillah dah, mudah-mudahan manfaat. Dia bisa terbantu kerjanya, usahanya, ekonominya dan seterusnya. Gitu, jadi baut tuh nggak suka. Kemarin si anu kurban kan, patungan paling juga. Gitu. Ya kenapa nggak alhamdulillah aja? Gitu. Saya udah kurban tiap tahun, dia baru sekali ini. Ya udah alhamdulillah aja dia mau kurban, kan itu udah bagus ya. Nah gitu. Barangkali ada penyakit hasud. Atau ketika diberi musibah saya masih aral keluh kesah. Oh berarti penyakit saya itu nggak sabaran orangnya. Masih keluh kesah. Kenapa tidak ikhlas ketika dikasih lapang sama Allah? Kok senang banget. Dikira dikasih sempit kok langsung seolah-olah dunia berhenti berputar.
seolah ini masalah paling besar, seolah-olah habis ini tuh mati gitu, terus udah saya nggak bisa baik lagi. Jadi nggak bisa sama, itu contoh-contohnya saja. Wajib dipelajari setiap mukmin tadi ikhlas, lalu kemudian mengetahui ilmu atau mengetahui tentang penyakit-penyakit jiwa. Ya bahasa kitanya sosialnya itu sakit jiwa. Bahasa kasarnya lagi ya gelo. Ya edan, ya gelo, ya stres, ya jiwa. Padahal kan bahasa sakit jiwa itu maksudnya apa? Penyakit hati kan. Orang hasud kalau bahasa kitab mungkin dia sakit jiwa. Kenapa sakit jiwa? Nggak sadar kan, orang sakit jiwa itu kan nggak sadar. Orang gila tuh sebutnya nggak sadar kan. Nggak sadar bahwa rezeki itu Allah sudah bagi. Kenapa dia dapat itu saya enggak? Lah, nggak terima nih saya nih. Oh berarti kamu sakit jiwa. Saya ini sakit jiwa. Nggak sadar gitu. Bahwa yang ngatur ngasih rezeki itu siapa? Allah. Lupa. Nggak terima saya kalau ada orang dapat rezeki. Sakit jiwa. Tapi kalau kita bilang begitu orang tersinggung ya. Jangan. Tapi kalau lagi ngaji bahasanya memang itu. Afatin nufusis, penyakit-penyakit jiwa. Nah, yang merusak. Tentang apa? Setelah belajar tentang penyakit-penyakit indikasi tanda-tanda penyakit jiwa, wa ma yufsidul a'mal, dan sesuatu yang bisa merusak amal. Apa sih yang kalau kita sudah beramal tapi amalnya rusak? Amalnya rusak itu ya tidak sah secara syariat, tidak diterima secara hakikat. Ada perintah beramal, kita beramal yang banyak. Tapi kita nggak tahu ada nggak amal kita yang sudah kita lakukan, sudah capek-capek, baca Quran sudah ngaji, sudah capek, habis diinvestasikan buat ngaji, waktu malam istirahat tidur kita bangun tahajud, siangnya kita juga puasa, tapi ternyata ada yang akan merusak amalan-amalan yang sudah kita amalkan. Harus tahu nih apa yang akan merusak. Petani tanam sawah, padi di sawah, nandur, dia harus tahu hama apa aja yang biasanya ada di sawah. Supaya apa dia tahu hamanya? Supaya tahu solusinya. Apa pencegahnya supaya tidak ada hama? Sudahkah dong hamanya ada? Bagaimana cara meminimalisir supaya sawah segitu banyak? Ya jangan semua habis oleh hama. Gimana? Selamatkan. Saya sudah bisa sholat istiqomah 5 waktu. Tapi Pak saya masih maksiat. Dijaga lebih-lebih. Jangan gara-gara masih maksiat akhirnya sholatnya udahan. Ya akhirnya nggak panen-panen gitu. Kenapa? Udah ditanam cabutin lagi. Kenapa? Harus lah nanam padi habis sama hama. Udah nanam belum? Belum. Tapi kalau nanam takut dimakan hama. Jadi solusinya apa? Jadi nggak nanam gitu. Ya salah. Tetap tanam lalu pelajari apa sih hama itu. Bagaimana mencegah hama? Solusinya apa? Dikasih apa? Tanya sama yang ahli di bidang pertanian. Begitu. Nah itu cara mencari, menuntut ilmu, mencari, mengenal apa saja yang bisa merusak amal. Jadi amal sudah kita lakukan tapi jangan sampai rusak. Sampai nanti di akhirat tuh amal ada catatannya. Jangan kita merasa beramal di dunia, tapi pas di akhirat nggak ada catatan, berarti ada masalah. Itu yang harus dipelajari. Li'annal ikhlaso, karena satunya ikhlas, iku makmurun dan perintah bihi ing ikhlas. Karena ikhlas itu ya perintah Allah. Kama annal amala makmurun bih qala dawuh sapa Allah Gusti Allah. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina." Wa ma umiru tidaklah diperintah illa liya'budu supaya pada ibadah Allah ing Gusti Allah mukhlisina hale wong kang ikhlas-ikhlas kabeh. Tidak ada Allah perintah orang ibadah kecuali harus dengan ikhlas. Tapi juga jangan alasan tidak ibadah karena belum bisa ikhlas. Jadi gimana? Ibadah saja, nanti belajar ikhlas. Sebab kalau nggak dimulai ibadah, ya gimana bisa ikhlas? Tidak ada lagi nginget-nginget tentang pujian. Mau dipuji disebut nggak disebut, saya memang udah merasa sholat 5 waktu teh kewajiban. Sehingga kalau nggak dilaksanakan ada yang tertinggal. Saya nggak mau nanti ditanya sama Allah, kok kenapa nggak sholat? Jadi itu masalahnya, bukan soal dipuji nggak dipuji. Sudah lupa sama orang. Jadi ada orang, ada nggak ada orang, sedikit banyak, di rumah atau di masjid, dimanapun sholat. Sama, kenapa? Saya ikhlas. Nggak ada masalah dengan hubungan dengan orang atau dengan dunia. Yaitu kewajiban kita saja.
Karena apa? Allah perintah. Jadi ikhlas itu perintah dari Allah, bukan perintah ustadz, bukan perintah dari ngaji, bukan perintah kiai, bukan siapa. Suruh Allah, Pak, yang ikhlas ya amal ibadah itu. Nanti cirinya apa yang ikhlas? Fal ikhlasu mangka utawi ikhlas iku makmurun bih wa khad'un nafsi wa ghururuha. Tukhrabu menghancurkan, merusak mabanil ikhlas. Ikhlas ini mudah kita dengar, mudah kita ucapkan, mudah kita pelajari secara pemahaman. Ngerti gitu, pengertian ikhlas itu apa? Kholaso, murni, bersih, bening, tidak tercampur, tidak terkontaminasi. Ini air putih. Rasanya air putih, ya tawar. Kalau ada manis sedikit saja, nanti ada dugaan. Ini dikasih gula ya. Kalau ada rasa asam sedikit saja, ini dikasih asam Jawa, asam kawak, asam. Kalau dikata asin sedikit, kok asin? Ada garamnya ya? Kayak gitu kira-kira tuh ibadah. Saya udah sholat, udah ibadah, udah zikir, udah ngaji, udah apa. Tapi kok ada yang lain-lainnya unsurnya? Memang tujuannya ibadah ini apa? Kalau disebut dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya ibadah karena Allah. Tapi kok ada yang lainnya ya? Nah itu maksudnya bersihin dari yang gitu-gitu. Benar-benar supaya ini air nih benar-benar tawar, nggak ada rasanya. Kalau ada asin berarti nanti orang curiga, pasti ada garamnya. Kalau manis orang curiga ada gulanya. Nah sekarang kalau jelas-jelas sudah begitu namanya kopi. Sudah bukan air putih lagi. Tadinya tawar jadi hitam. Jadi warnanya berubah, rasanya juga berubah. Nah ibadah itu rasanya harus tawar. Manis, maksudnya manis itu kan senang Pak saya ibadah di masjid ini. Kenapa? Habis kalau di sini saya pasti jadi imam. Oh berarti sholat di sini tuh biar supaya terus jadi imam. Sebab kalau di masjid yang lain saya pasti makmum. Senang Pak saya sholat ngaji di sini. Kenapa? Adem. Ya adem karena kipas misalnya gitu. Nah berarti kipas yang bikin gak ikhlas. Coba nggak ada kipas misalnya. Terus ada nyamuk banyak. Lampunya meremeng-remeng. Udah pasti nggak nyaman tuh. Nah nggak nyaman itu tuh kenapa? Orang kok ibadah kok nggak nyaman tuh kenapa? Padahal sebetulnya dia lahir ke dunia ini diciptakan sama Allah memang tujuannya supaya ibadah. Lalu ada peristiwa kejadian ada orang kok ibadah nggak nyaman, nggak tenang. Kenapa? Berarti dia lupa dengan fitrahnya. Kemarin sudah dibahas itu tentang ada orang menikmati ibadah harus seperti dia menikmati juga berhubungan dengan manusia. Nongkrong sama teman bisa lama, ngopi habis bergelas-gelas, mungkin kue, makanan segala macam habis. Begitu nyaman dia. Sekarang coba kenyamanan dalam duduk-duduk bersama teman, bersama orang yang kita senang, sama ketika kita munajat, berduduk-duduk bersama Allah ketika ibadah. Zikir dinikmati, ngaji dinikmati, sholat dinikmati. Kalau sudah itu semua nikmat, nanti sampai pada tingkatan ikhlas tadi. Berarti nggak ada gulanya, nggak ada asinnya, nggak ada garamnya, nggak ada asamnya. Murni Pak, ini tawar lillahi ta'ala, nggak ada unsur-unsur yang lain. Karena itu perintah Allah. Dan hal-hal yang hurur, tipu-tipu, tertipu orang nih. Ibadah haji tujuannya apa ya? Supaya orang panggil saya haji kan. Beda Pak nanti kalau sudah haji kan. Misalnya kalau sekarang Pak Ustadz, nanti kan Pak Ustadz haji gitu, ada tambahnya kan. Kalau kemarin Kang Hilman, nanti makan ada Kang Haji. Kan enak tuh dengan ada Kang Haji. Kemarin Kang Haji gitu, Haji Kohar misalnya. Enak dengernya tuh, enak adem gitu. Ah gitu. Ada bumbu-bumbunya tuh yang bikin enak ibadah. Wah ini yang merusak, ini yang gini-gini. Bedanya apa? Sebutan-sebutan itu. Pak Ustadz ke mau kiai. Ada orang panggil-panggil saya kiai. Panggil kiai, panggil ustadz, panggil kang, panggil nama. Nggak akan merubah gitu. Nggak berubah, bisa. Ya itu maksudnya ikhlas tuh nggak ada berubah. Gimana Pak Kiai gitu, jangan Pak Ustadz. Nah, kenapa? Apa bedanya Pak Ustadz sama Pak Kiai? Ya kalau Pak Ustadz kan banyak, kalau Pak Kiai kan jarang. Nah itu yang jarang-jarang Pak Kiai aja. Tapi kan masih muda Pak, emang nggak ada Kiai muda? Gitu. Ya nanti kan kalau bahasa Sundanya Kiai Anom. Udah sepuh sedikit, dan dia apa? Sepuh. Gak enak kalau Pak Ustadz kadang-kadang suka manggilnya dipotong tat, gak enak tat. Kalau dipanggil kiai gimana? Ki gitu. Yang enak apa tuh dipanggilnya tuh yang enak sih?
Makanya sibuk dengan panggilan, ditanya gelarnya, ditanya apa lengkap namanya. Udah aja pokoknya Kang Hilman, mau Pak Ustadz, mau Kiai, terserah. Panggilan ya hanya panggilan. Yang paling penting tadi bukan itunya kan. Bagaimana hubungan yang baik antara misalnya kita sesama jamaah. Kalau bapak-bapak ya Pak, ibu-ibu ya Bu gitu aja. Kadang kita manggil teteh, manggil mbak, itu tergantung tradisi lokal. Gimana di sini empok, menyesuaikan aja. Nah gitu, jadi nggak ada masalah dengan itu semua. Ini soal apa? Ikhlas. Nah bicara ikhlas itu jangan sampai dirusak dengan hal-hal yang sifatnya tipu-tipu. Senang dipanggil Ustadz Kiai, nggak ada bedanya sebetulnya. Yang mulia itu bukan panggilannya tapi apanya? Ilmunya kan. Yang mulia itu kan keilmuannya. Orang bilang kalau sudah emas mau dimasukin di tong sampah tetap emas. Bukan gara-gara di tong sampah jadi sampah, tetap diambil. Tetap emas. Mau ditaruh di mana juga tetap emas. Masuk ya ke lubang WC 10 gram. Biasanya manggil tukang, enggak ini mas saya aja. Kenapa? Emas. Coba kalau nggak ada emasnya pasti manggil tukang. Menandakan ikhlas nggak ikhlas itu ada nggak unsur-unsur perusaknya, disebut virus yang merusak ikhlas.